Poligami versi Islam versus Muhammad. Poligami merupakan kondisi di mana seorang pria menikah dengan lebih dari satu wanita dan dalam Islam didasarkan pada surah 4 ayat 3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Dari ayat di atas paling tidak mensyaratkan bahwa jumlah istri maksimal 4 orang dan mampu berlaku adil terhadap semua istri. Namun kita tahu walaupun Allah SWT sudah menurunkan firman-Nya untuk melarang Muhammad menikah lagi pada tahun ke-5 Hijrah atau 627 Masehi. Dengan diturunkannya surat 33 ayat 52, Muhammad tetap getol mengkoleksi wanita-wanita demi memuasakan nafsunya yang setara dengan 30 orang laki-laki. Lalu bagaimana dari sisi aspek berlaku adil terhadap istri-istrinya yang sering digembar-gemborkan oleh para muslim? Cerita ini didasarkan pada Sahih Bukhari volume 4 buku 47 nomor 755 atau 2393. Telah menceritakan Aisyah radhiyallahu anha bahwa istri-istri Rasulullah shallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi 2 kubu. Kubu pertama adalah terdiri Aisyah, Hafsah, Safiyah, Saudah. Dan kelompok kedua diikut sertai oleh Ummu Salamah dan istri-istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang lain. Saat itu kaum muslimun mengetahui kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Aisyah. Apabila salah seorang dari mereka memiliki hadiah yang akan dihadiahkan untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dia menangguhkannya. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah berada di rumah Aisyah, barulah pemilik hadiah mengirim hadiahnya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kebiasaan ini membuat kelompok Ummu Salamah memperbincangkannya. Mereka berkata kepada Ummu Salamah, "Coba kamu bicara kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar beliau menyampaikan kepada orang banyak bahwa siapa yang hendak memberi hadiah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hendaklah hadiah itu diberikan kepada beliau di mana saja saat beliau berada di rumah-rumah istri beliau." Maka Ummu Salamah menyampaikan apa yang dikatakan oleh mereka kepada beliau, namun beliau tidak berkomentar sepatah kata pun kepadanya. Kemudian kami tanyakan kepadanya, maka dia berkata, "Beliau tidak berkata sepatah kata pun kepadaku." Lalu mereka kembali berkata, "Coba berbicaralah kembali dengan beliau." Maka Ummu Salamah kembali mengajak beliau berbicara saat giliran beliau di rumahnya, namun beliau tetap tidak berkata sepatah kata pun kepadanya. Kemudian kami tanyakan kepadanya, maka dia berkata, "Beliau tidak berbicara sepatah kata pun kepadaku." Lalu mereka kembali berkata, "Berbicaralah dengan beliau hingga beliau mau berbicara denganmu." Kemudian ketika giliran beliau di rumahnya, Ummu Salamah mengajak bicara beliau, maka beliau Shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Jangan kamu sakiti aku dalam masalah Aisyah, karena tidak satu wahyu pun yang turun kepadaku saat aku berada dalam pakaian seorang istri kecuali Aisyah." Aisyah berkata, maka Ummu Salamah berkata, "Aku bertobat kepada Allah karena telah menyakitimu wahai Rasulullah." Kemudian istri-istri beliau memanggil Fatimah, putri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, untuk mengutusnya menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan mereka berpesan, "Katakanlah kepada beliau, sesungguhnya istri-istri ayahanda mencari keadilan Allah kepada ayahanda dalam perkara putri Abu Bakar.
Maka Fatimah menyampaikannya. Lalu beliau berkata, "Wahai Ananda, apakah kamu menyukai sesuatu yang aku sukai?" Fatimah menjawab, "Ya tentu." Maka Fatimah menemui mereka seraya mengabarkan kepada mereka. Maka mereka berkata, "Kembalilah menemui beliau." Namun Fatimah enggan untuk kembali. Akhirnya mereka mengutus Zainab binti Jahsy. Maka Zainab menemui beliau dengan perkataan yang keras, katanya, "Sesungguhnya istri-istri Anda mencari keadilan Allah kepada Anda dalam perkara putri Ibnu Abi Kuhafah." Dia mengeraskan suaranya hingga sampai kepada Aisyah yang saat itu dia sedang duduk, lalu dia mencelanya hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang Aisyah apakah Aisyah akan membalasnya. Maka Aisyah membalas apa yang diucapkan Zainab hingga membuatnya berhenti. Dia, Fatimah, berkata, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang kepada Aisyah dan berkata, "Dia ini adalah putri dari Abu Bakar." Dari cerita di atas kita bisa mengetahui bahwa dalam lingkungan istri-istri Muhammad sebenarnya terdapat dua kubu. Kubu pertama adalah Aisyah, Hafsah, Safiyah dan Saudah. Dan yang lainnya tergabung dalam kubu kedua yang dipimpin oleh Salamah. Tidak diragukan bahwa Salamah yang berasal dari keluarga bangsawan Makhzum suku Quraisy adalah istri Muhammad yang cerdas, disiplin, pemberani, dapat dipercayai, berjiwa pemimpin yang berwibawa, dan disebut sebagai ibu damai yang bijak. Salamah yang juga pencemburu, mewakili kubunya datang menemui Muhammad untuk memprotes dan meminta keadilan dan kesetaraan Muhammad dalam memperlakukan setiap istri, khususnya dalam kaitannya dengan status Aisyah yang diistimewakan sebagai istri emas Nabi. Sebenarnya sederhana sekali untuk diselesaikan oleh Nabi dengan sepatah perintah saja kepada sesama teman-teman Muslim Nabi yang mau memanjakan Muhammad dengan hadiah-hadiah. Akan tetapi Muhammad memang tidak sensitif untuk menghiraukan dan tidak beranjak dari posisinya, manakala itu ada berlawanan dengan urusan gelora syahwatnya. Sebenarnya Salamah sudah mencoba mencari jalan keluarnya beberapa kali dengan berbicara dengan Muhammad tentang ketidakadilan yang terjadi. Tetapi Muhammad terdiam, tidak menjawab apapun. Karena Muhammad sudah kehabisan akal, maka keluarlah senjata pamungkas Muhammad, yaitu Allah SWT dalam genggaman Muhammad. Sehingga dikatakannya, "Karena tidak satu wahyu pun yang turun kepadaku saat aku berada dalam pakaian seorang istri kecuali Aisyah." Karena urusannya sudah dikaitkan dengan wahyu Allah, maka Salamah terpaksa mundur dengan meminta maaf. Namun kubu Salamah menyadari bahwa isu hadiah Aisyah telah berubah menjadi ranjang Aisyah. Jawaban semacam ini dirasakan Salamah dan kawan-kawan sebagai palsu dan mengada-ngada. Masa wahyu yang maha mulia turun tatkala Nabi berasyik masyuk syahwat dalam ranjang dalam kondisi telanjang bulat. Dan masa wahyu yang selalu maha adil itu hanya bisa turun di ranjangnya Aisyah. Dan kubu Salamah kemudian meminta bantuan Fatimah, putri kesayangan Muhammad. Apalagi Fatimah adalah juga saksi mata atas ketidakadilan ayahnya. Sebab ketika Fatimah sampai mau diutus, itu tentu karena memang melihat sendiri. Sebagaimana para pemberi hadiah juga sama tahu betapa tindakan ayahnya kepada istri-istri lain sudah di luar koridor keadilan dari seorang Ahmad yang terpuji. Fatimah mengatakan dengan jelas, "Para istrimu meminta agar mereka diperlakukan sama adil seperti yang diperlakukan terhadap putri Abu Bakar." Muhammad, seperti yang sudah-sudah, bukan merenungkan pesan para cewek yang dianggap memberontak itu. Bukan pula mau menjawab masalahnya, melainkan memainkan emosi sang anak untuk diperhadapkan kepada wibawa dirinya sebagai ayah dan berkata, "Oh my daughter, don't you love him, I love," dan gugurlah maksud dan kehendak mulia Fatimah semula untuk menyadarkan sang ayah
Melihat kegagalan Fatimah, maka kubu Salamah akhirnya mereka memilih Zainab bin Jahsy, yang merupakan istri yang dijodohkan oleh Allah dari surga. Surah 33 ayat 37. Zainab pun mendatangi Muhammad dan dalam kegeramannya ia lalu langsung membentaki Muhammad. Istri-istrimu meminta engkau memperlakukan mereka sama adil dengan putri Ibn Abu Quhafa. Ini diteriakan Zainab sembari mendamprat muka Aisyah sekaligus. Kenapa sekaligus? Ya, kan Nabi membawa-bawa ranjangnya Aisyah untuk mendapatkan wahyu. Sekarang semuanya menjadi semrawut dan kualitas keluarga kenabian menjadi terancam. Terutama ketika hubungan perkawinan Muhammad dengan Zainab tak ada tandingannya, karena benar atau salah mereka berdua telah tercatat dijodohkan Allah di surga. Zainab sudah tidak peduli dengan apa yang akan terjadi. Dia tahu resiko yang dia hadapi adalah digebuki oleh Muhammad seperti yang Muhammad lakukan terhadap Aisyah. Sahih Muslim buku 4 hadits 2127. Dan apa yang terjadi? Dalam Sahih Muslim 4472, Aisyah berkata, kemudian Zainab menerjang dan menindih tubuh saya beberapa saat. Hingga saya tahu bahwasanya Rasulullah tidak akan marah jika saya membalas serangan Zainab hingga saya menang. Kemudian Rasulullah tersenyum sambil berkata, Aisyah memang putri Abu Bakar. Itulah senyum kemenangan yang paling tengik. Sungguh memalukan. Masalah tidak selesai. Ketidakadilan tidak diangkat. Dibiarkan terkatung-katung, bahkan tidak bergeser apapun, namun dianggap selesai, dan Nabi puas merayakan kemenangannya, yang diperoleh lewat kekerasan istri lawan istri. Anda tidak usah heran, itu adalah wajah kenabian Muhammad yang selalu membangga dirinya dengan tangan teracung. Sebenarnya Muhammad sudah diperingatkan dalam surah 4 ayat 129. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Kita bisa lihat sekarang bahwa poligami yang diperbolehkan Quran telah mengakibatkan perpecahan dalam satu keluarga, bahkan terbukti terjadi dalam keluarga sang Nabi. Dan sang Nabi pun tidak mampu untuk berlaku adil. Kiranya kaum muslim di sana bisa merenungkan video ini tentang apa yang diajarkan oleh Quran dan teladan oleh Muhammad.